Allah Subhanahu Wa Taala harus membuat aturan pakai bagaimana caranya menjadi manusia kan. Kita nggak tahu bagaimana cara menjadi manusia. Kita tiba-tiba dikasih handphone tapi tanpa aturan pakai. Seumur hidup kita nggak pernah nengok handphone itu. Udah pakai. Kita andai kata kita nggak pernah nengok handphone seumur hidup dan kita temukan handphone tanpa aturan pakai, apanya maksudnya benda ini? Nggak tahu kita itu. Ini untuk apa benda ini? Kemudian tahu-tahu bunyi sendiri, lebih hargai kita kan. Kenapa ya bunyi sendiri? Kering. Tahu ini ada nih, ini orangnya ada. Dia buat alarm handphonenya. Terus pas waktu nggak pandai lagi dia matiin. Jadi tiap jam 2 bunyi alarm. Nggak bisa dia matiinnya, nggak bisa. Ini kejadian betul. Akhirnya setiap malam dibungkusnya dalam bantal. Ya, ini ada orang, cuman kita nggak baik menceritakan. Tiap malam ini saya bilang kenapa ini? Ya ini katanya. Kok ada warna apa itu? Nggak tahu aturan pakai. Sekarang persoalannya bagaimana menjadi manusia. Pada saat kita nggak tahu aturan pakai, bagaimana cara menjadi manusia, itu ya hidup tuh nggak enak, bisa masuk neraka. Sedih kali. Salah satu bagaimana cara menjadi manusia bersyukur. Dia bersyukur, bergembira. Orang yang bersyukur, bergembira itu adalah magnetnya. Dari muda-muda umur 17 semua. Ini kita termasuk 17. Ya, kita coba perhatikan ya. Ada sebenarnya banyak tulisan tentang ini ya. Anak-anak SMA yang gembira-gembira itu kan ada magnetnya, dia jadi pusat perhatian. Orang yang gembira, orang yang bersyukur itu dia jadi pusat perhatian, ada magnet, baik cewek atau cowok. Kalau cowok biasanya pacarnya banyak itu, cewek itu juga. Coba kalian suka nggak sama orang yang nggak gembira? Nggak. Kira-kira saya gembira nggak? Ya itu Bang Nok itu gembira ya. Satu pelatihan ini membuat ya, dan ini kan kita gembira sekarang. Membuat pelatih membiasakan agar kita gembira selamanya, jangan di sini aja kita gembira. Oleh sebab itu orang-orang yang bisa bergembira itu adalah orang yang pemaaf dan seterusnya. Jadi apa aturan pakai menjadi manusia itu? Nggak tahu kita caranya bagaimana gitu. Akhirnya kalau semua produk di dunia ini kan ada buku petunjuk. Manusia nggak ada buku petunjuknya. Kita mundur berpuluh ribuan tahun yang lalu ya, nggak ada buku petunjuk. Akhirnya Tuhan berkepentingan membuat buku petunjuk. Bagaimana proses membuat buku petunjuk ini? Dikirim satu model. Model itu sebenarnya Nabi Adam dan sebagainya. Tapi model yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Itu sebuah model. Kehidupannya dicatat tiap hari ya. Kemudian menjadi sebuah buku. Itulah Al-Quran dan Hadis. Dan itu Islam. Jadi buku petunjuk menjadi manusia Al-Quran dan Hadis. Ikutilah itu, menanglah itu dunia akhirat. Sederhananya begitu sebenarnya. Satu hal yang lain lagi adalah soal ya saya begini. Saya misalnya sudah 30 tahun jadi juara catur. Si Agus Catur. Namanya Agus Catur, dia jarang yang nggak pernah main catur. Dia baru 2 tahun main catur gitu. Dan saya misalnya juara Indonesia. Dia juara Pancabudi aja enggak. Kalau kami berbeda pendapat, kira-kira pendapat siapa yang betul dalam menggerakkan langkah catur? Kira-kira pendapat siapa yang betul? Kalau saya dengan Agus berbeda pendapat tentang catur dan contoh, kira-kira pendapat siapa yang betul? Jelas kan pendapat saya kan. Kenapa? Usia, pengalaman dan posisi ya, atau juara dunia catur ya. Saya bilang sama juara dunia catur, nggak setuju aku dengan langkah kalau yang ketiga pelanan itu, nggak benar itu gitu. Itu di bawah bodoh lah gitu. Kalau ada dungu itu gitu. Pada pastilah betul dia gitu.
udah pasti dia benar. Jadi sekarang tentang menjadi manusia itu kan yang membuat Tuhan ya. Umur kita 17. Berapa umur Tuhan? Kok berbeda pendapat itu sama dia? Itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu sebenarnya cara menjadi manusia udah lengkap dalam Al-Quran. Itu aja, udah siap. Jadi Rasulullah SAW kehadirannya itu untuk membuat sebuah buku petunjuk aturan pakai sebenarnya cara menjadi manusia itu Al-Quran dan hadis. Jadi yang dibawa adalah Rasulullah itu. Rasulullah jadi menjadi manusia harus mengenal Allah dan bisa membuat kehidupannya nyaman, bahagia. Makanya disebut Islam itu sesuai dengan fitrah. Rasulullah itu sekaligus model. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, aulia-aulia sebenarnya dibawanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan model bagaimana caranya menjadi manusia sesama kita. Jadi pada saat ada orang yang dia membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan kepada orang lain bagaimana caranya berinteraksi sama satu sama lain, sebenarnya dia sudah membawa misi-misi, sudah membawa misi rasul-rasul, sudah menjadi kelompok orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ini, wali-wali ini sebenarnya siapa saja yang mengenalkan Allah dan menjelaskan bagaimana cara menjadi manusia, interaksi sesama manusia lain, itu sudah bisa dimasukkan kategori orang soleh, bahkan bisa disebut wali-wali dan aulia-aulia. Oleh sebab itu menjadi orang soleh, menjadi wali-wali, menjadi aulia itu pilihan. Saya berharap kalau memang itu sebuah pilihan, kita yang hadir di sini pilihlah ya menjadi orang kayak itu. Jadi AT ini, pelatihan ini sebenarnya adalah bagian daripada itu. Ini pelatihan ini kan tujuannya untuk mengenalkan pesan-pesan Allah menuju kepada akhlakul karimah. Itu sebenarnya. Jadi Rasulullah yang dibawanya itu. Oleh sebab itu saya sering berpesan ke mana-mana. Salah satu misi tarikat ayahanda gurunya adalah itu sebenarnya mengenalkan Allah dan untuk juga supaya kita berinteraksi sesuai petunjuk Allah, sesuai akhlakul karimah. Kita harus menjadi model. Begini loh orang yang mengenal Allah dan menjalankan ajaran, ini akibatnya. Dan kemudian menjadi model kan Rasulullah dulu dia menjadi model, Rasulullah dan masyarakatnya kan menjadi model kehidupan. Begini loh orang yang benar ini begini, masyarakat yang benar ini begini. Bagaimana modelnya? Ini yang akhirnya ditiru, bahkan Barat menirunya, kemudian menjadi konsep negara-negara modern dan sebagainya. Jadi kehidupan ini begitu juga, kita tidak tahu apa poinnya. Jadi poinnya cuma dua, sejauh mana akhlak Anda, kemudian supaya dia berkah, harus ada Tuhan di dalam Anda, udah siap. Kita tiap hari juga, memang luar biasa kita ini sebenarnya nggak bisa belajar dari realitasnya. Kita tiap hari juga melihat kenyataan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang cemerlang. Pendidikan formalnya biasa aja kok, setidak-tidaknya bukan itu yang contohnya signifikan. Jadi salah perumusan masalah ya, masalahnya nggak selesai. Jadi kita tahu dulu yang salahnya di mana. Salahnya adalah kepribadian menarik. Oleh sebab itu kepribadian menarik itu menjadi penting untuk kita pelajari hari ini, supaya kita tahu bagaimana caranya menjadi manusia, bagaimana caranya menjadi Tuhan, dan kalau kita menjadi tauladan, menjadi sebuah model yang kreatif dan produktif di dunia dan di akhirat menuju surga. Itu sasarannya. Itu yang ingin kita harapkan. Bagaimana sih kepribadian? Jadi pesan-pesan Tuhan itu adalah disampaikan oleh yang usianya maha panjang, yang maha mengetahui, yang maha semua. Jadi kalau kata Tuhan, kalau kau difitnah, apa kata Tuhan? Kalau kata Tuhan, kalau dalam hadis-hadisnya itu, maafkan musuhmu, kamu berbuat lebih baik. Kalau enggak, kamu ada yang sama, kan itu pesannya. Kalau kita kan enggak ada musuh kita, kalau kita berbuat sama begini gitu. Ya akhirnya nggak bagus nasib kita. Kenapa? Kita nggak sepakat dengan pesan Tuhan. Apa sih itu kepribadian menarik? Ini aja kita ikuti. Udah selamat kita di dunia ini. Ini aja kita ikuti. Kemudian kita berzikir, kita mengenal Allah. Udah selamat kita di dunia akhirat. Udah siap dunia ini. Baik, silakan kita mengikuti pelatihan kepribadian menarik. Semoga terjadi kebaikan-kebaikan baik kita, bagi dengan kita, dan kita bisa menyumbang kepada kehidupan kita ini. Kita bisa memenuhi pesan-pesan Tuhan, menjadi umat yang terbaik, menjadi rahmatan lil alamin. Dan sesuai janji Allah, menjadi khalifatullah atau menjadi wakil Allah di muka bumi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.